bisa mendapatkan 63 juta view dalam waktu 1 bulan terakhir menggunakan ide konten tanpa wajah, dan semua pasti bisa menirunya. Nah, seperti apa teman-teman channel referensinya? Yuk kita bahas di video kali ini. Sebelum lanjut tutorialnya, saya mau ngajak teman-teman buat ikutan giveaway, tapi khusus untuk 3 orang subscriber terpilih yang akan mendapatkan uang tunai sebesar 100.000 per orangnya. Nah, syaratnya yang pertama itu wajib subscribe channel ini. Yang kedua, teman-teman wajib aktifkan lonceng notifikasinya. Dan yang ketiga, teman-teman harus komen di video saya ini. Nah, no spam ya teman-teman, 1 komen untuk 1 video. Bisa berupa request tutorial, bisa berupa saran ataupun harapannya. Nah, pemenang akan diumumkan 2 minggu sekali teman-teman melalui postingan YouTube saya. Semoga beruntung. Kali ini saya berada di salah satu channel yang akan kita jadikan referensi teman-teman, dengan nama channel Waktunya Untuk Makan. Beliau telah mendapatkan 163.000 subscriber dan telah mengupload sebanyak 608 video. Kalau kita lihat teman-teman, di deskripsinya, 1 hari 1 resep. Kalau ada yang gampang, kenapa harus yang ribet? Katanya gitu. Bergabung di 29 November 2021 teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman, beliau ini berfokus di video pendek aja. Ya, videonya itu sudah diupload sebanyak 608 video, teman-teman. Kalau kita lihat, beliau ini ide kontennya membuat cemilan, membuat makanan dengan bahan-bahan yang sangat sederhana, teman-teman. Di sini beliau membuatkan ya cuma 3 bahan, cuma 2 bahan ya. Dan juga di sini beliau itu tidak membuat thumbnail. Beliau memanfaatkan gambar yang ada di dalam videonya gitu. Jadi memang kalau short itu lebih enak tanpa thumbnail ya teman-teman. Maksudnya kita memanfaatkan potongan-potongan atau gambar yang ada di dalam video kita tersebut ya. Beda halnya kalau misalkan kita bikin video panjang, mau nggak mau ya kita bikin thumbnailnya gitu ya, agar apa? Agar bisa menarik perhatian audiens. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ide konten beliau ini sangat sederhana ya. Tapi kita akan lihat dulu teman-teman di bagian populer. Kita lihat video terpopulernya ya. Nah, di sini teman-teman, telah ditonton sebanyak 3,8 juta kali ditonton. Nah, ini channel beliau ini teman-teman, atau video beliau ini muncul di beranda saya teman-teman. Akhirnya pas setelah saya masuk ke dalam channelnya, memang sangat apa ya, untuk melihat gambarnya saja itu sudah menggoda gitu ya teman-teman ya. Terus ditambah lagi dengan bahan-bahan yang murah meriah, mudah didapatkan. Nah, contoh nih teman-teman, saya akan putar salah satu videonya ya, yang telah ditonton sebanyak 3,8 juta ini. Saya klik teman-teman. Salahkah bila aku mencintaimu dan berharap engkau kan jadi milikku, walau. Nah, seperti itu ya teman-teman, nggak saya lanjutin, takut lagunya ada copyrightnya ya. Nah, jadi teman-teman, beliau ini membuat makanan ya yang sangat-sangat simple ya. Di sini dia menggunakan susu, keju ya teman-teman, dan juga SKM, hanya 3 bahan. Nah, lalu dituangkan ke dalam sebuah kotak ya teman-teman, atau sebuah wadah, lalu beliau tata ya, diselang-seling antara adonan susu tadi dengan si roti gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, videonya ini tidak perlu mengeluarkan suara, tidak perlu teman-teman menampilkan wajah, cukup seperti ini saja ya. Tuh ya, dari gambarnya saja kita sudah sangat menggoda ya teman-teman ya. Tuh, ini mudah banget teman-teman. Nih, bahkan ada yang cuma 2 bahan ya. Beliau itu membuatkan cemilan teman-teman, dan juga makan ya, makanan untuk bekal si kecil teman-teman, seperti ini ya. Nih, nah kita akan cek terlebih dahulu ya teman-teman. Nih, beliau juga buat omelet ya teman-teman. Kita akan cek ya teman-teman, apakah ide konten seperti ini bisa dimonetisasi, dan kita juga akan lihat analitik channelnya.
sebagai referensi kita jika kita ingin meng-ATM channel waktunya untuk makan ini. Untuk monetisasinya, channel dengan nama waktunya untuk makan ini berhasil dimonetisasi, teman-teman ya. Artinya bisa kita ATM nih, amati, tiru, modifikasi. Nah, kita akan juga cek teman-teman analitik dari channel waktunya untuk makan. Dan sekarang saya berada di Social Blade, di mana kita bisa mengetahui analitik dari channel seseorang. Saya tidak akan berfokus di penghasilan di bagian atas ini teman-teman, tapi saya mau fokus di bagian bawah. Saya ingin melihat perkembangan channelnya. Nah, di sini teman-teman tertera ya penambahan jumlah subscriber per harinya. Ya, bahkan ada yang tembus sebanyak 5.000 subscriber teman-teman ya dalam waktu per hari. Lalu untuk view yang beliau dapatkan dalam waktu 30 hari terakhir, beliau mendapatkan 63 juta view teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa ide kontennya memang ada peminatnya ya teman-teman, memang ada pasarnya. Nah, untuk channelnya ini teman-teman ya bisa ditonton oleh orang dewasa ya, terutama ibu-ibu nih yang pingin menyajikan makanan ya teman-teman ya, bikin cemilan ataupun bikin bekal untuk si kecil ya, karena memang untuk menyiapkan bekal atau membuat cemilan itu orang tua ya, terutama ibu tuh harus muter otak ya teman-teman ya. Nah, jadi pasti akan membutuhkan channel ini. Terus yang kedua itu anak-anak teman-teman ya, anak-anak tuh rata-rata kan suka makan ya, terus suka penasaran kira-kira cara buatnya seperti apa, bahannya apa aja yang digunakan gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung masuk teman-teman ke step selanjutnya, yaitu mencari bahan kontennya. Nah, yang teman-teman butuhkan adalah tripod. Kenapa harus pakai tripod? Karena teman-teman akan merekam saat proses pembuatan makanannya ya. Kalau misalkan teman-teman satu tangan kirinya pegang handphone, satu lagi tangannya membuat atau membuat makanannya ya, itu akan kerepotan banget. Nah, jadi teman-teman membutuhkan tripod. Tripod mana yang direkomendasikan oleh Mbak Dini? Saya tuh merekomendasikan yang sudah plus lampunya teman-teman. Kenapa? Ya, karena pencahayaan itu utama. Ya, orang tuh kan melihat dari visual juga ya teman-teman. Kalau misalkan gambarnya buram, terus gelap, ya itu malas banget nontonnya ya, malas banget untuk lihatnya. Tapi beda halnya kalau misalkan kita menggunakan lighting teman-teman. Nah, kenapa saya pilih yang seperti ini atau saya rekomendasikan seperti ini? Ini udah satu paket teman-teman. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi ya ngurusin lightingnya di mana ya, ataupun mengatur handphonenya di mana, karena dia sudah menjadi satu alat seperti ini teman-teman. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua apa Mbak Dini? Yang kedua teman-teman membutuhkan namanya alas foto. Nah, teman-teman di sini ya alas foto ini berguna banget buat teman-teman ya. Misalkan nih kita nggak punya background yang bagus untuk untuk saat merekam si video gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan alas ini. Nih alas lipat. Nah, seperti ini. Ini kan khusus untuk ini perdapuran ya. Itu gambarnya benar-benar mirip asli teman-teman ya. Kenapa? Karena saya sendiri pakai. Nanti teman-teman kalau misalkan mau lihat contoh alas foto yang saya gunakan, teman-teman silahkan main ke TikTok saya ya. Namanya Dini Kidi ya _store. Nah, teman-teman silahkan main ke situ. Teman-teman lihat di situ ada beberapa background ya alas foto yang saya gunakan, dan saya menggunakan tripod dengan lighting. Itu gambarnya cakep banget teman-teman ya, terang terus jernih. Nah, ya untuk HP-nya saya HP biasa teman-teman, HP Redmi biasa. Ya, nanti teman-teman silahkan lihat di situ. Jadi, teman-teman juga sebenarnya bisa nih menggunakan alas fotonya itu berupa kertas karton ya. Tapi kalau kertas karton kan biasanya suka melengkung gitu ya teman-teman ya, melenyot gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita pakai alas foto, itu dia modelnya tinggal buka aja, jadi kayak buku gitu teman-teman ya. Tinggal kayak buku, tinggal kita senderin ya, kita senderin ke tembok gitu, sudah selesai. Nah, untuk ide kontennya seperti apa? Ide kontennya teman-teman bisa meremake ya atau membuat ulang video yang ada di channel referensi kita. Itu kan bahannya murah meriah tuh teman-teman ya, kayak misalkan kayak susu UHT itu kan mungkin 3.500 gitu ya. Keju bisa beli keju yang 1000-an, kan ada yang
yang murah meriah ya teman-teman. Lalu ada juga SKM mungkin 2000-an. Jadi mungkin satu video tuh sekitar habis budget 5000 ya teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau lihat ya salah satu atau mau saya referensikan, nanti saya ketikkan di bawah ya di kolom deskripsi beberapa alas foto ya ataupun tripod di mana saya beli gitu ya. Nanti mungkin teman-teman pengen samaan dengan punya saya, nanti silahkan cek aja di kolom deskripsi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga edit konten kali ini bisa menginspirasi teman-teman. Semangat berproses, nikmati saja prosesnya, dan semangat cuan dari rumah.